Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Akbar di channel Akbar Majid. Kali ini teman-teman sekalian, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi catatan keuangan. Nah, jadi teman-teman yang perlu teman-teman siapkan, pertama teman-teman mendownload terlebih dahulu aplikasi catatan keuangan di Play Store. Nah, ini Play Store-nya, kemudian kita klik Play Store. Nah, setelah kita mengklik Play Store, kemudian kita mencari dulu aplikasinya di Play Store. Kemudian kita ketik catatan keuangan. Oke, kemudian telusuri. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman, ini warnanya warna abu-abu ya. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah, mencari yang cover merah. Nah ini cover merah, catatan keuangan. Kemudian setelah udah menemukan coveran yang warna merah, kemudian di klik. Nah, jadi ketika itu diklik, ketemu nih catatan keuangan ya teman-teman. Nah, jadi karena saya sudah menginstalnya, jadi bisa menggunakannya langsung. Tetapi kalau bagi teman-teman yang belum punya atau mempunyai aplikasi catatan keuangan, jadi bisa teman-teman download dan menginstal melalui aplikasi Play Store ya. Tadi udah sangat mudah ya untuk mencari. Setelah teman-teman install aplikasi catatan keuangan, kemudian membukanya ya, klik buka. Nah, jadi di sini ada keterangan, ada pemasukan, ada pengeluaran, ada saldo ya. Ini di catatan hariannya. Jadi misalnya dalam sebulan itu pemasukan kita berapa, jadi dalam sebulan itu juga tanggal berapa pengeluaran kita, apa saja yang kita keluarkan ya, perbelanjaan apa saja yang kita keluarkan. Misalnya mungkin perbelanjaan anak-anak ya, perbelanjaan rumah tangga, transportasi, pendidikan anak ya kan ya, kemudian saldo listrik ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman dituliskan nanti di tambahan transaksi ya. Jadi untuk itu kita masukkan dulu ya, untuk pemasukannya berapa, sebulannya itu berapa pemasukannya. Sekarang kita klik yang paling bawah, tanda tambahan transaksi, itu ada tanda tambah ya, jadi kita klik di sini yang merah. Nah, setelah kita klik, jangan dulu kita mengisi pengeluaran ya teman-teman. Jadi yang harus teman-teman mengisi terlebih dahulu adalah pemasukan terlebih dahulu, dan di bagian kanan klik ya, yang berwarna biru ya. Nah, kemudian setelah teman-teman masuk ke kategori pemasukan ya, kemudian teman-teman mengisi tanggalnya. Biasa tanggalnya tanggal 1 ya, biasa terima gajinya. Di sini keterangannya udah gaji ya, bisa gaji ya, biasa gaji di sini, gaji per bulannya ya, jumlahnya misalnya gaji contoh berapa teman-teman, misalnya 5, 10 atau 30 juta. Nah, misalnya contohnya kita ngisi aja 5 juta per bulan ya, keterangan kita bisa ngisi gaji per bulan ya. Setelah itu teman-teman simpan. Nah, sudah muncul nih ya, tanggal 1 ya, bulan Juli 2021 ya, hari Kamis kemarin ya. Bisa teman-teman lihat
ya, jadi saldonya masih tetap utuh 5 juta, pengeluarannya belum ada. Nah sekarang teman-teman mengisi pengeluarannya di setelahnya, itu kan pasti tanggal 2, mungkin di tanggal 1 juga teman-teman bisa mengisinya, karena mungkin ada juga ya di tanggal 1 itu juga pas penerimaan gaji sudah bisa mengeluarkan pengeluaran perbelanjaannya, misalnya sudah bisa keluar ya, kayak gitu. Nah sekarang tanggal berapa misalnya, jadi kalau tanggal 3, tanggal 5, tanggal 6, kita tambah transaksi lagi, tambah yang di bawah ini. Nah kemudian masuk ke pengeluaran, bukan pemasukan lagi ya kan. Kalau tadi pemasukan udah ada, sekarang pengeluarannya di tanggal berapa kita isi, di tanggal misalnya tanggal 2. Nah tanggal 2 biasa udah dicabut uangnya ya. Kategorinya apa nih biasanya kategori pengeluaran itu perbelanjaan biasa ya, belanja. Nah belanja ini dikasih ke istri, misalnya kalau punya istri biasa misalnya belanja 1 juta uang belanja ya, keterangan uang belanja, misalnya uang belanja ya, uang belanja. Oke, ini tanggal 2 ya, Nah sekarang bisa kita lihat teman-teman sekalian, di tanggal 2 itu udah pengeluaran 1 juta. Nah, otomatis pengeluarannya bertambah. Nah, saldonya berkurang nggak? Berkurang ya teman-teman. Jadi saldo yang tadinya 5 juta berkurang jadi 4 juta. Nah, kemudian kita klik lagi teman-teman sekalian. Nah, masih pengeluaran di tanggal 8 misalnya ya, tanggal 8 ini mungkin bisa pendidikan ya, pendidikan anak biasanya biasanya hadiah nih, hadiah 2 orang anak berarti misalnya seorang 250, berarti 2 orang 500.000 uang jajan ya, itu hadiah 500.000 uang jajan sekolah anak dalam sebulan nih, kita dikasih ke istri untuk anak, uangnya 500.000 contoh. Nah di tanggal 8. Nah kemudian udah berkurang belum? Udah berkurang, jadi saldonya tinggal 3.500.000 saldonya. Nah berarti pengeluarannya udah selama itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya teman-teman, itu udah pengeluarannya udah 1.500.000. Nah kita tambah lagi teman-teman pengeluarannya, ini mungkin biasa ya, pasti ada nih transportasi sebulan tuh perkiraan misalnya mencapai, kalau dengan motor aja paling di bulan aja 500.000 ya, atau enggak bisa 400.000, 500 nggak apa-apa, 500.000. Keterangan uang bensin misalnya, uang bensin. Nah
simpan di tanggal, kita klik ya, tanggal berapa, 15 apa itu tanggal 12 gitu ya teman-teman. Nah, klik, kemudian di tanggal terakhir ya, tanggal kita tulis tanggal 28 misalnya untuk bulan Juli. Nah ini pulsa 500.000 ya. Oke. Nah sudah ya teman-teman, kemudian kita langsung simpan ya. Simpan dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli, kategorinya semua kategori, formatnya kayak PDF ya teman-teman, kemudian diekspor. Nah kemudian kita buka ya, kita pakai WPS Office. Nah seperti inilah hasilnya teman-teman sekalian ya. Jadi hasilnya seperti ini, tinggal bisa di share ke bagian administrasi atau apapun ya. Kalau bisa digunakan juga kalau manage keuangan rumah tangga, bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa tersusun rapi ya, pengeluarannya apa aja ya. Kalaupun kerja di instansi teman-teman bekerja bisa menggunakan ini ya, bisa dirinci dengan rapi-rapinya. Baik, itu saja teman-teman dari saya, cara bagaimana kita menggunakan aplikasi catatan keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.